الله ربي والإسلام ديني. Mengenal Allah pertama adalah dengan thariqah burhaniyah, artinya menggunakan logika kita berpikir, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah lewat kolbu kita. Nah, kolbu inilah alat yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, kolbu manusia ini, Bapak Ibu sekalian, sering terhijab atau terhalang. Terhalang dari hakikat, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kolbu ini jangan sampai terhalangi atau terhijab. Apa yang menghalangi kolbu kita? Yang menghalangi kolbu manusia adalah pertama, kesenangan duniawi. Yang kedua adalah syahwat dari keinginan nafsu manusia itu sendiri. Inilah dua hal yang akan menghalangi kolbu kita. Sehingga kolbu kita terhijab dan terhalangi, sehingga kolbu tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kolbu kita tidak akan menangkap hakikat di balik kehidupan ini. Ia hanya terjebak dengan pandangan matanya yang zohir, tapi kolbunya tidak bisa menangkap apa sih hakikat kehidupan ini. Contoh misalnya, takdir Allah dalam kehidupan dunia ini berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan, baik yang sudah diketahui maupun pasangan yang tidak diketahui. Contoh dalam takdir kehidupan, Allah uji dengan yang berpasangan, adanya nikmat, adanya musibat, adanya untung, adanya rugi, adanya sehat, adanya sakit, adanya hidup, adanya mati, berpasang-pasangan dalam kehidupan dunia ini. Kita jangan terjebak hanya melihat dengan kacamata yang zohir. Mari kita singkap apa hakikat dalam kehidupan ini. Misalnya, orang diberi sakit. Lahiriahnya sakit itu tidak mengenakan. Sakit itu membuat kita payah dan susah. Kalau kita melihat sakit itu dengan kacamata yang zohir. Tapi kalau tersingkap hakikat, apa di balik sakit itu? Ternyata di balik sakit itu Allah mengingatkan kepada kita. Di balik sehat ada sakit. Supaya kita merasakan nikmatnya sehat. Nikmat sehat betapa mahal kalau sudah diganti dengan sakit. Nah, jadi hakikat kehidupan akan tersingkap oleh kolbu. Kolbu atau hati yang tidak terhijab atau tidak terhalangi. Sehingga kolbu kita akan menangkap apa hakikat takdir Allah seperti sakit, bangkrut, dan yang lain-lainnya. Maka kolbulah yang akan menyingkap hakikat itu semua. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita adalah makhluk bukan benda. Kita adalah makhluk yang diberikan rohani, diberikan kolbu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktifkan kolbu kita seperti kita mengaktifkan panca indera kita. Panca indera kita berinteraksi dengan benda, berinteraksi dengan makhluk yang kasar. Demikian pula kolbu kita harus kita aktifkan supaya kolbu kita berinteraksi dengan yang gaib, berinteraksi dengan makhluk metafisik, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kolbu kita yang mampu berdialog, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ma'rifat kepada Allah harus didekati dengan kolbu.